Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di 1447 Hijriah, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mengajarkan kepada kita bahwa setiap ujian hidup selalu memiliki makna dan solusi dalam Islam. Ya, saudara Suara Muslimah Jawa Tengah, Alhamdulillah di kesempatan kali ini Suara Muslimah Jawa Tengah bisa menyapa sederek semuanya dalam spesial Ramadan 1447 Hijriah untuk menemani menjelang azan gitu ya, menunggu buka puasa. Di mana senja Ramadan selalu menghadirkan suasana yang berbeda ya sederek semuanya, bahwa langit perlahan berubah warna, kemudian perut mungkin mulai terasa lapar. Namun justru di waktu-waktu seperti inilah hati kita itu sering menjadi lebih lembut, lebih jujur, lebih reflektif. Dan di detik-detik menjelang berbuka ini, kita ingin mengajak diri kita untuk berhenti sejenak, bukan hanya menunggu azan saja, tetapi juga menunggu jawaban atas kegelisahan kondisi hari ini. Nah, saudara Suara Muslimah Jawa Tengah, hari ini SMJ hadir dengan tema yang Masya Allah luar biasa menarik. Kita akan melakukan muhasabah gitu ya, dimana tema hari ini adalah muhasabah senja kala Ramadan saat bunuh diri jadi solusi, dimana peran negara. Ya, saudara Suara Muslimah Jawa Tengah, hari ini kita hadir bersama Ustazah Siti Solihah yang akan membersamai Suara Muslimah Jawa Tengah menjelang buka puasa ini. Kita sapa dulu Ustazah Siti Solihah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah, insya Allah. Lancar Kak Nawa. Alhamdulillah. Sudah siap ya Ustazah untuk nanti membahas permasalahan berkaitan dengan tema SMJ spesial Ramadan ini? Insya Allah, bismillah. Iya, Alhamdulillah. Ustazah Siti Solihah, hari ini kan kita akan melakukan muhasabah senja gitu ya di kala Ramadan, di mana kita akan mengangkat bahwa saat bunuh diri ini menjadi solusi, di mana sebetulnya peran negara. Karena baru-baru ini Ustazah kita tentu saja mendengar berita duka gitu ya dari saudara kita di Jawa Tengah gitu ya. Kita mendengar ada kasus di Kebumen dan juga ada berita dari siswa di Demak gitu ya yang melakukan bunuh diri. Di Kebumen kita tahu ada seorang yang mengajak putranya gitu ya untuk bunuh diri karena mungkin ada masalah ekonomi, dan di Demak pun juga demikian. Nah, bagaimana sebetulnya Ustazah kita itu melihat fenomena ini gitu ya, dari adanya maraknya bunuh diri yang ini itu seolah-olah menjadi sebuah solusi ya atas permasalahan hari ini, terutama masalah ekonomi, Ustazah. Baik Kak Nawa dan sederek Suara Muslimah Jawa Tengah. Maraknya kasus bunuh diri hari ini kita tidak bisa lagi melihat sebagai persoalan personal ya, karena kejadian demi kejadian terus kita temui ya di Jawa Tengah, termasuk yang tadi disampaikan Kak Nawa, yang kalau melihat polanya itu rata-rata sama ya, ada persoalan ekonomi, ada keterhimpitan hidup, ada jeratan utang, kena bullying, ada tekanan dalam keluarga dan lain-lain. Maka banyaknya kasus, maraknya kasus ini adalah alarm yang sangat keras bagi kita semua. Kita sedang melihat, menyaksikan bahwa bunuh diri hari ini seolah-olah dengan problem-problem yang tadi saya sampaikan dianggap sebagai jalan keluar, sebagai solusi, dan tentu saja ini sangat berbahaya ya.
Dan kita bisa mencermati jika kasus itu hanya satu dua, barangkali itu bisa dipandang sebagai ada masalah pada individu. Tapi ketika kasusnya itu ratusan bahkan ribuan ya, di Indonesia saja kasusnya lebih dari 1.000 ya, sekitar 1.200, di Jawa Tengah ratusan, dan termasuk angkanya tinggi. Dan itu kan data yang ada di permukaan yang tercatat. Data sebenarnya bisa jauh lebih tinggi lagi, mungkin bisa 4 kalinya lebih. Dan ini tentu saja bukan kebetulan. Ini menunjukkan ada sebuah pola ya. Dan kalau ada pola itu, biasanya ada akar yang lebih dalam, bukan hanya masalah personal, tapi ada persoalan sistem. Sehingga ya Kak Nawa juga sederek ya Suara Muslimah Jawa Tengah. Dari kasus-kasus ini kita harus bercermin bahwa ya ada yang salah dalam tata kelola kehidupan kita. Dan selama ini akar sistemiknya tidak tersentuh, dan sepanjang akar yang tidak tersentuh terselesaikan, maka alarm keras ini akan terus berbunyi. Khawatirnya ya kan, auzubillah ya, kalau kemudian angka ini terus meningkat. Semoga tidak ya, tapi trennya gitu, trennya menunjukkan adanya peningkatan yang sangat sangat tinggi ya dari tahun ke tahun. Begitu kan. Ya, kalau kita lihat komentar ya Ustazah berkaitan dengan kasus ini gitu ya di media sosial tuh banyak yang menyampaikan bahwa ya ini tuh kurang iman gitu ya, atau ya sudah sabar saja gitu ya. Apakah memang sesederhana ini gitu kalau misalkan melihat persoalan bunuh diri? Tadi Ustazah juga sempat menyampaikan bahwa ternyata ya tidak satu dua orang aja gitu yang mengalami ini, tapi banyak gitu kasusnya Ustazah. Oke. Kalau ada respon ya dari peristiwa-peristiwa berentetnya bunuh diri termasuk yang memilukan, yang kasus seperti di Kebumen itu sebelumnya terjadi ya Kak, di Kabupaten Bandung ya. Ibu yang menggantung diri bersama putranya karena persoalan tekanan ekonomi keluarga. Nah, kalau kita menilai, menyikapi, oh ibu ini kurang iman, oh ibu ini kurang sabar ya, ya tidak bisa kita lihat sesederhana itu. Memang betul ya, kita sebagai muslim bahwa dalam Islam diajarkan kita memaknai hidup ya sebagai amanah. Hidup itu adalah amanah dari Allah. Pasti di dalam kehidupan itu kan pasti ada ujian-ujian gitu. Hidup life is never flat gitu ya Kak ya, yang sering ya. Hidup itu kan nggak akan datar-datar saja, pasti ada tantangan, ujian ya. Dan Islam juga telah mengatur bahwa bunuh diri itu adalah haram. Namun kita juga harus melihat realitasnya nih ya, secara menyeluruh. Ternyata banyak kasus dari bunuh diri ini lahir dari persoalan yang kompleks. Bisa jadi betul ada persoalan rapuhnya iman pada diri yang melakukan bunuh diri itu, tapi ya kita tidak bisa menutup mata bahwa di sekeliling orang-orang bunuh diri ada persoalan-persoalan kemiskinan misalnya ya, beban hidup yang terus menumpuk, utang yang mencekik, tekanan-tekanan pekerjaan, adanya kekerasan dalam rumah tangga, bullying, cyberbullying, dan lain-lain. Sehingga hal ini yang akan menjadikan adanya gangguan mental yang tidak tertangani ya, ada depresi, bahkan depresinya kemudian masuk ke dalam kategori depresi berat, sehingga dia karena terus ada dalam kondisi depresi yang terus menerus mengambil keputusan bunuh diri. Nah, kenapa? Karena seseorang itu jika ada dalam tekanan ekonomi dan kemiskinan ekstrim yang berkepanjangan, sementara dukungan sosial minim, tidak kunjung ada solusi ya. Di sisi lain dia benar-benar tidak ada harapan gitu, besok mau makan apa, udah ngutang sana sini, udah malu mau ngutang, yang utang ini aja belum dibayar dan seterusnya, maka akhirnya terpaksa terjerat pinjol misalnya. Kemudian sementara di sisi yang lain penguatan iman itu kan sekarang langka atau sesuatu yang mahal, sulit ya. Adanya paparan-paparan media yang semakin meragukan iman, budaya-budaya yang
cenderung yang dipertontonkan di media itu adalah budaya-budaya FOMO, flexing, kemudian standar-standar materi dan seterusnya. Ini kan akan menjadi problem yang apa namanya bertubi-tubi ya menimpa seseorang, sehingga kalau tadi dikatakan ini persoalannya kurang sabar, kurang syukur, kurang kuat mental, kurang iman. Ternyata tidak demikian. Ya, pada faktanya ini adalah kombinasi berbagai faktor, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pendidikan, media dan lain-lain. Nah, ini bukan sekedar isu kesehatan mental ya, tapi ini adalah adanya persoalan sistemik struktural. Mungkin saya sedikit ngambil contoh Kak Nawa ya, yang memilukan. Kalau Kak Nawa mengikuti berita yang anak SD 10 tahun itu ya Kak ya, yang di Ngada NTT itu, ya Allah. Itu kan tamparan keras, itu alarm keras bahwa ada anak nih 10 tahun terpikir untuk mengakhiri hidup pamit sama ibunya karena nggak dikasih uang 10.000 untuk beli buku dan pulpen. Ya Allah, seberat apa kondisi ekonomi keluarga itu dapat kita bayangkan, dan sekompleks apa persoalan sampai anak 10 tahun itu bisa mengambil jalan sendiri, sehingga tidak bisa dilihat dari masalah tadi kurang iman ya, itu salah satu faktor saja. Hanya tadi ini adalah kombinasi berbagai faktor yang ada pada sistem kehidupan kita hari ini. Ya, berarti tadi Ustazah juga sempat mention bahwa dari kompleksnya permasalahan yang ada pada akhirnya membentuk mental individu itu yang menjadi lemah sehingga mengambil keputusan bunuh diri itu sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tetapi ternyata ada sebuah faktor sistem yang juga mendorong ya Ustazah keputusasaan itu Betul, disebut dengan tadi solusi berupa bunuh diri. Berarti ada faktor sistem ya Ustazah yang mendorong keputusan itu. betul, betul, betul Kak Nawa ya. Dan ini kan kita memang harus open mind gitu ya, membuka cakrawala lebih luas, membuka pandangan lebih tajam dan lebih mendalam lagi, kita bedah bahwa memang pemicu bunuh diri itu yang paling dominan itu tekanan ekonomi Kak. 32% kalau nggak salah karena problem ekonomi. Ada lagi faktor utang menumpuk, ada beban hidup berat ya karena situasi hari ini yang serba berat ya dari berbagai aspeknya ya. Kemudian juga bullying yang kasus, kalau ingat kasus yang di salah satu mahasiswa di satu fakultas kedokteran ya, itu kan karena bullying ya, dan paparan nilai-nilai yang melemahkan daya tahan mental itu tidak kuat lagi, rapuh. Nah, kita bertanya, apakah ini masalah individu, salah individunya misalnya? Ya tentu saja bukan. Karena apa? Karena tekanan ekonomi yang terjadi itu bukan karena misalnya si individu itu tidak mau kerja. Hari ini Kak, orang itu sampai ada istilah multi job gitu ya, overwork itu ya kalau di media itu ya, karena mengikuti ya, overwork itu hanya kerja itu nggak cukup satu Kak, bekerja itu nggak cukup satu pekerjaan, udah kepala jadiin kaki kan jadi kepala kan ya, overwork, mereka bekerja dari subuh sampai malam ternyata tetap tidak bisa mencukupi kebutuhan, bahkan kebutuhan dasar. Karena apa? Karena hari ini ya Kak, pendapatan tidak naik tapi harga-harga naik, pekerjaan juga banyak yang di PHK. Kemudian pertolongan lah katakanlah orang-orang yang tidak punya makan hari itu, misalnya ada bantuan segera kan sulit, itu kayak kasus yang di Ngada tadi, cuma 10.000 ya, tidak ada itu bantuan, hanya 10.000 aja nggak ada. Nah segi tekanan ini dari sistemik dan struktural. Sementara kita lihat ya bagaimana utang pinjaman online itu ditawarkan di berbagai platform, kayak orang itu tinggal klik aja di platform apapun itu ada ya saat ini. Nah, ketika uh, dia sudah mati-matian mencari pendapatan tidak kunjung cukup, kemudian dia mencari bantuan juga sulit, akhirnya terlilit utang menjadi jalan cepat ya, yang kemudian menjerat dia. Ditambah lagi ya standar materi yang ada di media
itu yang membuat orang tambah eh, kompleks ya dalam dirinya ya, bahwa di media itu kan harus mapan, harus berhasil, harus terlihat bahagia. Nah, ada apa namanya realitas yang tidak sesuai dengan ekspektasi kan. Nah, akhirnya rasa gagal itu terus berlipat. Jadi kita kembali ya, saya tekankan ya, semakin kita cermati lebih lebih luas lagi, ini kita bisa dapati sebuah fakta bahwa ini bukan semata-mata persoalan individunya yang putus asa, tapi individu yang berada dalam tekanan sistemik ya, dengan pola yang sama di berbagai tempat, dan ini adalah tanda-tanda bahwa sistem hari ini betul-betul gagal, Kak. Gagal menjaga jiwa, gagal menjamin kesejahteraan, gagal untuk mewujudkan ketentraman. Ya, justru yang terjadi adalah sistem ini menciptakan tekanan hidup yang bertubi-tubi, eh, kemudian menumpuk sampai akhirnya seseorang itu tidak ada jalan keluar kecuali solusinya bunuh diri. Nah, ini memang kita harus jujur, ini persoalan sistem dengan sangat nyata ya, bahwa sistem hari ini tidak memberikan perlindungan terhadap jiwa ya, hingga angka bunuh diri menjadi masif. Itu mungkin Kak Nawat. Iya, mungkin tertarik ya bahwa hari ini itu ada kegagalan sistem yang tadi Ustazah sampaikan untuk Baik. menjaga kondisi psikologi ataupun untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat gitu. Dan saya tertarik nih Ustazah untuk sedikit masuk ke pembahasan Islam Ustazah. Sebetulnya di dalam Islam sendiri bagaimana? Apakah negara atau sistem itu punya tanggung jawab dalam menjaga kondisi psikologi ini ataupun upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat gitu saja. Ya. Uh, jadi dalam Islam itu Masya Allah luar biasa ya Kak Nawat. Ada hadis Rasulullah SAW. Hadis ini menyampaikan bahwa bagaimana jika uh, jika seseorang di pagi hari ya tentram jiwanya, terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, maka dia seperti menggenggam dunia. Itu hadis ada sahih ya. Jadi dalam Islam itu ketentraman jiwa, nanti insya Allah saya akan jelaskan ya bagaimana konsep mental health, kesehatan mental di dalam Islam. Betul, Islam itu akan menjaga jiwa, hifdzun nas, dan hifdzun nas ini merupakan salah satu maqasid syariah. Maksud syariah itu, ketika syariah Islam diterapkan, salah satu maksudnya itu dalam rangka menjaga jiwa ya, yang nanti akan diimplementasikan dalam bentuk penerapan aturan-aturan ya oleh pemimpin, oleh khalifah, yang mana khalifah itu akan berfungsi sebagai pengurus sepenuhnya urusan-urusan rakyat ya. Artinya Islam itu nanti akan melakukan tata kelola terhadap supporting system yang akan mewujudkan terjaganya jiwa itu, akan mewujudkan ketentraman yang terus-menerus pada diri siapapun yang ada di bawah pemerintahan, katakanlah rakyat, tata kelola ekonomi, tata kelola sosial, politik, hukum, media, peradilan, dan seterusnya. Dan dalam hal ini Islam akan memastikan rakyatnya takwa, tangguh, kuat iman ya. Di sisi yang lain juga negara memastikan tugasnya sebagai rohin, pengurus, dalam memenuhi kebutuhan dasar ya, dan kebutuhan sekunder secara ma'ruf, bukan hanya standar minimal tapi sebaik-baiknya. Nah, dalam Islam jelas iman adalah fondasinya, dan sistem yang adil dan menyejahterakan adalah penopang dari terwujudnya hifdzun nas, penjagaan jiwa itu. Ya, Insya Allah luar biasa. Terspil sedikit ya bagaimana sistem Islam itu betul-betul mensuasanakan lingkungan, mensuasanakan kondisi yang itu tuh sangat apa ya ramah terhadap jiwa seseorang gitu. Dan tadi kesejahteraan rakyat itu betul-betul diusahakan semaksimal mungkin gitu ya oleh sistem Islam atau negara Islam. Nah, kalau misalkan tadi Ustazah itu menyampaikan bahwa memang benar ada peran sistem yang menjadikan
bunuh diri ini menjadi solusi gitu ya atas semua permasalahan yang sedang menghimpit kita hari ini, berarti perlu kita pertanyakan sebetulnya seperti apa ya Ustazah sistem yang sedang kita jalani hari ini. Sistem apa yang kita itu hidup di dalamnya gitu. Ya, Kak Nawa dan sedherek suara muslimah Jateng yang dirahmati Allah. Tentu saja kita hari ini sedang berada dalam sistem yang bukan sistem Islam. Terus ya? Ya. Tapi sistem hari ini yang sedang kita ada di dalamnya adalah sistem sekuler kapitalistik. Sistem yang memisahkan agama dari kehidupan, sistem yang meminggirkan wahyu Allah. Sistem ini yang akan jadikan individu, ya masyarakat dan negara jauh, sangat jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sistem sekuler kapitalis ini karena jauh dari tuntunan Allah, maka individu-individunya mereka secara iman ini akan lemah, rapuh, ya. Hidupnya tidak terkoneksi dengan Allah gitu. Padahal kan kalau kita sebagai muslim kan qul huwallahu ahad, Allahus somad gitu. Ada tempat sandar ya. Eh, Kadang ada ini ya selorohan. Kalau tidak ada bahu yang buat bersandar, jadikanlah sajadah gitu ya untuk bersujud. Tapi ini Allah itu siap menjadi sandaran kita. Kita kalau ada masalah ya dalam sistem Islam, ya, itu bersujud kepada Allah, bersandar kepada Allah. Nah, hari ini tuh dilepas gitu. Islam itu hanya sekedar ritual sholat, tapi lepas dari filosofi yang paling paling apa namanya akar dari Islam itu bahwa hidup kita itu terkoneksi dalam berbagai aspek dengan Allah, terkoneksi kehidupan dunia itu dengan akhirat, adanya surga, ada neraka, ya. Sehingga ketika ini dijauhkan secara individu akan menjadikan seseorang ketika mengalami persoalan harapannya lemah, ikhtiarnya juga lemah. Nilai hidupnya menjadi dangkal hanya diukur dengan capaian-capaian materi. Bahagianya itu kalau tercukupi materi. Itu situasi hari ini. Terasa tidak oleh Kak Nawah dan sederek suara muslimah Jateng ya. Kita hidup dalam situasi yang kering. Ruya kita itu kering ya. Leres ya Kak ya. Masya Allah ya. Nah, dalam skala sistemnya, tadi individunya ya, dalam skala masyarakat dan sistemnya, maka hari ini karena tidak terkoneksi dengan Allah, tidak terkoneksi dengan aturan-aturan Allah, maka yang menjadi pengatur dalam kehidupan berbagai aspeknya ya, urusan ekonomi, politik, sosial, pendidikan, hari ini adalah berbagai kepentingan yang muaranya adalah kepentingan ekonomi segelintir orang-orang yang punya kuasa ekonomi. Ya, kita bisa melihat hari ini. Ya. Ekonomi timpang. Kekayaan terpusat pada segelintir orang, pemilik modal, ya. Mereka menguasai aset-aset kue ekonomi, gitu ya. Sumber cuan terbesar dari tambang, dari hutan laut, siapa yang punya? Ya. Sementara sebagian besar rakyat ada dalam kemiskinan dan tekanan ekonomi yang bahkan 10.000 pun tidak punya. Ya Allah, Masya Allah. Ada orang yang hari ini ini timpangnya ekonomi hari ini ada yang orang hari ini misalnya ya makan di negara mana ya sarapan nanti dia makan siang di negara mana, makan malam di negara mana ya. Tapi ada orang yang tidak punya uang 10.000 dan banyak. Angka kemiskinan kalau mau kita bedah itu luar biasa. Gitu Kak Nawaya. Jadi sistem hari ini adalah sistem yang jauh dari tuntunan Allah, sistem sekuler, kapitalistik, yang memisahkan agama dari kehidupan, meminggirkan wahyu Allah. Oke, sistem yang memisahkan agama dari kehidupan. Pada akhirnya sistem ekonomi ataupun politik yang ada tadi penuh dengan kepentingan ya Ustazah. Dan ketimpangan Betul. itu menjadi hasil yang bisa kita rasakan sebagai masyarakat. Bahkan 10.000 aja tuh nggak punya. Miris sekali. Okay. Dan, tapi Ustazah banyak yang tidak sadar kalau misalkan masalah sistem ekonomi ataupun politik hari ini itu punya kontribusi yang sangat luar biasa untuk tadi kesehatan mental seseorang yang pada akhirnya ya bisa jadi mengantarkan pada keputusan yang salah yaitu bunuh diri. Nah, bisa dijelaskan Ustazah bagaimana sistem kapitalisme sekuler tadi itu berkontribusi pada tekanan hidup masyarakat hari ini terutama di dalam ekonomi. Okay.
Baik Kak Nawa ya, mari coba kita perhatikan ya. Akibat sistem ekonomi hari ini, sekuler kapitalistik ini, ya, menjadikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar perseorangan, kebutuhan dasar perseorangan, sandang, sandang pangan, sandang itu pakaian, pangan, makanan, papan, perumahan. Ya, betapa tiga kebutuhan dasar ini sekarang sulit. Orang untuk makan juga mikir, untuk beli baju mikir, ya, untuk apalagi rumah ya Kak ya, semakin tidak terjangkau. Itu kebutuhan perseorangan. Nah, kemudian kebutuhan dasar kolektif atau publik ini juga sangat susah ya untuk dipenuhi dengan layak, seperti pendidikan, ya, kesehatan yang mahal, kemudian keamanan juga mahal. Ya. Itu semua itu yang kita pahami, itu ada, itu sistemik sifatnya. Semua orang merasakan itu. Bayangkan ya Kak ya, misalnya kalau tadi saya sampaikan masalah makanan udah kita rasakan hari-hari, apalagi emak-emak ya. Ramadan ya ibu-ibu, ibu-ibu yang ada di Jawa Tengah, harga telur, daging, masya Allah ya, la haula wala quwata, itu meroket luar biasa. Nah kemudian Cabe, layanan kesehatan dalam Kak Nawa, cabe harganya Masya Allah. cabe, oh Kak Nawa ini juga ya sama cabe ya, mengikuti harga cabe ya, mahal, intinya masya Allah meroket pokoknya. Ini kan terasa oleh kondisi ini kan terasa oleh semua orang. Kemudian layanan kesehatan Kak, bayangkan ya, kemarin ada perubahan-perubahan data dari penerima layanan BPJS PBI ya, yang Kartu Indonesia Sehat itu masyarakat yang mereka dari desil 6 ke atas yang pengeluarannya 1,2 juta, 1,25 juta, 1,5 juta, itu desil 6 Kak. Desil 6 itu disebutnya menengah atas Kak Nawa. Bayangkan seorang anggota masyarakat yang pengeluaran bulanannya 1,25 juta itu disebutnya menengah atas. Sehingga mereka ini yang 11 juta orang harus bayar BPJS yang kemarin ramai ya. Saya banyak kasus tukang es, kakek-kakek es keliling, hari ini harus bayar BPJS karena dia terkategori menengah atas. 3 juta ya Kak Nawa, pengeluaran 3 juta itu sudah termasuk sangat kaya. Pengeluaran 3 juta ke atas super kaya, itu rilis yang disampaikan oleh Kemensos. Sehingga itu merombak data-data yang mana kemudian rakyat yang boro-boro buat bayar iuran BPJS untuk makan saja mereka sulit. Ya, nanti kalau diurai kita bisa panjang, tapi saya sampaikan secara gambar umum dan ini terasa 11 juta, bayangkan ya. Nah, ini gambaran bahwa dalam sistem hari ini yang orientasinya itu kan bukan bagaimana orang per orang, seorang sakit yang harus cuci darah itu jangan dianggap angka, apalagi 11 juta, itu adalah nyawa. Itu adalah nyawa. Nah, tapi orientasi hari ini, layanan kesehatan itu berorientasi profit. Negara tidak ada anggaran yang memadai untuk menjamin kesehatan seluruh rakyat. Maka ini adalah gambaran fakta nyata bahwa dalam sistem sekuler hari ini ya, yang kuat mereka semakin kuat bertahan, yang lemah itu tertinggal. Ya. Yang lemah itu yang akhirnya berdampak langsung pada kesehatan mental. Itu ya Kak ya. Itu aspek ekonomi ya saya sampaikan. Kemudian aspek politik, bagaimana berbagai kebijakan hari ini tidak berpihak kepada rakyat banyak, lebih mementingkan kepentingan segelintir orang ya, pemilik modal, oligarki. Ya. Sementara rakyat harus berjibaku tadi menghadapi berbagai persoalan-persoalan beban hidup yang ini akhirnya menciptakan kecemasan kolektif. Kemudian dalam sistem sekuler hari ini pun media sosial ya, media dan ruang digital yang memberikan standar-standar hidup yang rapuh, yang materialistik ya. Orang membandingkan dirinya setiap hari, ketika realitas tidak seekspektasi, rasa gagal itu semakin membesar. Nah inilah. Jadi yang saya kembali tekankan kepada sederek Muslimah Jawa Tengah ini yang dikatakan dalam sistem hari ini, maka tekanan pada setiap orang, setiap rakyat ini berlapis-lapis. Ya. Sehingga ketika ada individu yang akhirnya tidak mampu lagi menanggung beban, kita tidak bisa lagi melihat sisi personalnya ya, tapi memang kita
bisa menyimpulkan bahwa semuanya ada keterkaitan dengan persoalan sistem ya yang paling besar itu adalah sistem ekonomi dan sistem politik. Oke, berkaitan dengan hal Itu Kak Nawar. ini, menarik Ustazah. Ustazah menyampaikan kalau misalkan kebijakan-kebijakan yang dibuat pun itu juga tidak berpihak kepada rakyat gitu ya. Nah, kalau misalkan didasarkan pada fakta kebutuhan dasar itu mahal, kesehatan itu jadi privilege tersendiri bagi orang-orang yang berduit aja hari ini, pendidikan pun juga demikian. Apakah memang tidak ada hadirnya negara di sini benar-benar untuk mengurusi rakyat gitu. Ya kalau tadi itu apa kebijakan pada akhirnya itu hanya sekedar memenuhi kepentingan para pemilik modal, apakah ya negara itu hanya sekedar regulator saja Ustazah untuk pasar atau untuk pemilik modal tadi? Tatanan sistem ya yang sekuler kapitalistik ini ya, hadirannya negara itu terasa nggak Kak? Ada tapi kayak tidak ada Antara ya Kak, ada dan tiada. antara ada dan tiada ya. Sering saya baca di media sosial ya, kalau rakyat itu kayak yatim piatu ya Kak ya hari ini. Kayak anak ayam kehilangan induk, berjibaku sendiri, menghadapi masalah sendiri, menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan sendiri, tapi giliran uh, negara membutuhkan sesuatu maka rakyat disuruh nanggung ya gitu ya, faktanya demikian. Jadi dalam sistem sekuler kapitalistik hari ini negara itu berperan bukan sebagai pelindung langsung jiwa rakyat orang per orang ya, tapi negara itu hanya sebagai institusi yang meregulasikan atau regulator ya, meregulasikan berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi, kebijakan politik. Kebijakan ekonomi misalnya ya, memberikan perizinan, eksplorasi, eksploitasi sumber daya alam kepada para pemilik modal dengan segala fasilitas-fasilitas dan mudah um, di mana-mana. Sampai kemarin ada bencana alam itu sebagai satu fakta yang menunjukkan bahwa ada persoalan di kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan eksplorasi dan eksploitasi SDA, di mana itu diizinkan oleh negara ya, laut dan lain-lainnya. Kemudian sementara misalnya kebijakan-kebijakan untuk rakyat, negara meregulasikan undang-undang outsourcing ya, undang-undang ketenaga kerjaan yang mana posisi tenaga kerja hari ini itu tidak punya bergaining. Jadi mereka itu, rakyat itu dia betul-betul terikat kontrak ya, kontrak dia bisa berhentikan kapan saja tanpa ada pesangon, dan kalau mereka mau cari kerja lagi harus berkompetisi lagi. Itu regulasi-regulasi itu ya, negara aturkan, negara regulatorkan, tapi bukan untuk kemaslahatan rakyat. Tapi regulasi itu bukan untuk melindungi jiwa rakyat, menjamin kesejahteraannya, tapi untuk memberikan berbagai fasilitas kemudahan bagi para pemilik modal ya. Kesehatan juga dikomersialisasi, regulasinya ya, aturan yang dirilis oleh pemerintah dan tentang PBI ya, dan membayar. Kemudian privatisasi pendidikan ya, karena mungkin masih itu kan sekarang sekolah apalagi namanya pendidikan tinggi ya Kak, Masya Allah semakin terjangkau. Ada regulasi dari pemerintah tentang misalnya ya regulasi PT BHMN, perguruan tinggi berubah menjadi tidak lagi sepenuhnya ditanggung pemerintah ya, privatisasi pendidikan. Akhirnya sekarang perguruan tinggi negeri dengan swasta sama ya, berlomba dalam harga ya Kak ya, leres. Nah ini sebagian contoh betapa ya sistem sekuler kapitalistik hari ini ya menjadikan peran negara itu hanya menjadi regulator, membuat regulasi-regulasi yang itu tidak menjamin, tidak memberikan jaminan perlindungan atas
rakyatnya secara komprehensif, yang ada adalah semakin memberikan menjadi pemicu tekanan-tekanan mental bagi rakyat. Gitu. Sedih sekali, Ustazah, yang memang hari ini Oke. banyak orang yang merasa sendirian, terus Hmm, dihadapkan dengan beban hidup yang begitu sulit, justru negara itu seolah-olah malah menambah beban hidup itu sendiri, betul, gitu. Jadi di sini betul, betul, ada lepas tangan ya dari negara sebagai fungsi utamanya sebagai wakil rakyat yang harusnya ngurusin rakyat. betul, Kak. Iya, Mm-mm. jadi ini ada tambahannya lagi ya Kak ya. Dari tadi yang sudah saya sampaikan itu ada tambahannya lagi nih. Sekarang kalau ada rakyat yang sudah mengalami gangguan mental ya, depresi berat misalnya. Hari ini apakah ada tindakan yang memadai? Misalnya ya, adakah perhatian berupa layanan-layanan yang memadai? Karena tidak ya. Bagi dalam sistem hari ini, misalnya ada generasi atau ada mahasiswa atau ada ibu rumah tangga yang memang dia mau mengalami gangguan mental, ada berpotensi dia misalnya mau ngambil keputusan bunuh diri, itu kemudian dia mau mengakses layanan kesehatan, ketika kesehatannya itu dikomersialkan, maka dia harus bayar dengan mahal. Akhirnya tidak bisa mengakses. Nah, jadi negara juga tidak peduli ketika sudah terjadi depresi ya. Ya bahkan kalau di media itu ada ini juga Kak, ada saya pernah baca ya, eh, ungkapan-ungkapan netizen yang begini, pemicu depresi itu gitu ya, tidak hanya persoalan-persoalan mereka secara individu mereka rasakan ya, yang bertubi-tubi tadi, tapi mereka juga yang buat depresi itu ketika bertubi-tubinya kebijakan-kebijakan negara yang justru ya tidak kunjung memberikan harapan yang baik ya, memberikan angin segar apalagi itu untuk masyarakat tidak ada ya. Nah itu saya masya Allah ya, itu banyak ya komentar-komentar di media ya yang menyampaikan salah satu bahwa hari ini mereka betul-betul berlipat ya, negara abai berlepas tangan, sehingga tekanan ya, stresor ya, pemicu stres, depresi dan seterusnya itu tidak bisa kita bayangkan. Bayangkan ya kayak kalau kita nggak punya Allah ya Kak ya, kita nggak punya sandaran, tidak punya pegangan, itu ya kita juga sama ya, kita juga bagian dari masyarakat yang ada dalam sistem sekuler hari ini. Sebenarnya kita juga merasakan hal yang sama ya Kak ya, Leros ya Kak. Ya, betul, Ustazah. Kalau misalkan tadi memang tidak ada nih kehadiran negara yang langsung betul-betul turun gitu ya untuk menangani permasalahannya umat, bahkan ketika kita itu sudah betul-betul merasakan sakit gitu ya atau tadi depresi itu sendiri ya malah lepas tangan, ya udah mau digimanain gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam Islam kan tentu tidak, karena sependek pengetahuan saya di Islam itu ada tujuan penerapan hukum syara, itu salah satunya adalah untuk menjaga jiwa nih Ustazah. Termasuk tadi sempat di-spill di awal bahwa ya sistem Islam itu nanti akan melakukan penjagaan gitu terhadap jiwa. Nah, apa penjagaan jiwa dalam konteks bernegara ini, Ustazah? Ya, jadi Kak Nawa dan saudara suara muslimah Jawa Tengah yang dirahmati Allah. Jadi dalam Islam yang namanya negara itu berfungsi betul-betul dalam rangka untuk mengurusi urusan umat. Rasulullah menyampaikan sabdanya, innamal imamu ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati. Wa pemimpin itu adalah ra'in, ya, pengurus urusan rakyat, dan pemimpin itu nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan kemudian juga dalam Islam pemimpin juga berfungsi sebagai pelindung terbaik, junnah. Innamal imamu junnah. Uh, Junnah pelindung bagi rakyat. Jadi yang akan menjalankan tugas-tugas menjamin kebutuhan-kebutuhan rakyat, baik kebutuhan individual seperti sandang pangan papan atau kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, itu kan pemimpin, adanya pemimpin, itulah fungsinya negara. Itulah tugasnya pemimpin, itulah tugasnya negara dalam Islam. Gitu. Nah, dan Islam juga telah menetapkan pilar-pilar sistemnya yang ketika Islam itu adalah keberadaan pemimpin itu dalam rangka untuk mengurusi urusan-urusan umat, maka ya
pilar-pilar sistem yang sumbernya adalah syariah Islam ini akan menjadikan para pemimpin ini menjalankan amanahnya, ya, amanah kepemimpinannya itu dengan landasan takwa kepada Allah, ya, bahwa sistem yang dijalankannya adalah sistem syariah, sistem Islam yang benar dan sempurna sesuai fitrah dan akan menjadi solusi berbagai permasalahan. Ini yang dikatakan sebagai syariah Islam kafah. Kemudian bahwa umat, ya, dalam sistem Islam ini, umat ini juga akan menjadi umat dan masyarakat yang bertakwa, yang mereka bersandar kepada Allah, mereka menerapkan aturan-aturan Allah dalam kapasitasnya sebagai umat dan masyarakat, dan mereka juga akan melakukan muhasabah dalam berjalannya pemerintahan yang dilakukan oleh para pemimpin itu. Ya, maka ketika ini dijalankan, Kak Nawa, ya, 3 hal tadi, rakyatnya, masyarakatnya bertakwa, melakukan muhasabah, koreksi, kontrol, pemimpinnya bertakwa, aturan yang diterapkannya adalah aturan-aturan Allah, baik aturan ekonomi, pendidikan, sosial, ya, kemudian media. Maka kalau ini terbentuk, ya Kak, kalau ini diterapkan, ini akan menjadi kunci terwujudnya hifzun nas, terwujudnya penjagaan atas jiwa. Nggak akan ada kasus maraknya bunuh diri, tidak ada. Kenapa? Karena nanti, ya, rasa aman yang ada, seperti tadi yang saya sampaikan, ya, hadis Rasulullah, saya kutip lagi hadis Rasulullah SAW yang luar biasa, dan ini menjadi filosofi bagaimana hifzun nas ini menjadi satu, apa istilahnya, maksud dari syariat. Rasul menyampaikan, siapa yang pagi hari dalam kondisi aman jiwanya, sehat raganya, dan dia punya makanan yang cukup di hari itu, seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuk. Jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya teoritis, normatif, bukan. Ini adalah mandat, katakanlah, ya, mandat konstitusi Islam. Ini adalah sabda Rasulullah yang menunjukkan bahwa keberadaan Islam, keberadaan pemimpin itu harus dalam rangka menjamin semua rakyatnya itu aman jiwanya, hifzun nasnya, raganya juga sehat, dan dia juga tercukupi kebutuhan-kebutuhannya yang di Rasulullah, makanan cukup hari itu, kebutuhan pribadinya dan kebutuhan kolektif. Masya Allah, itu gambarannya, Kak. Ya, tentu kalau misalkan tadi ya melakukan pengurusan rakyat secara menyeluruh dengan tadi penerapan Islam secara kafah, sehingga tujuan atau makosid syariah itu tadi terwujud dengan adanya penjagaan jiwa. Nggak cukup dong Ustazah kalau negara itu hadir hanya sekali memberikan bantuan sosial saja gitu ya. Ya udah setor muka aja, itu nggak mungkin dong. Pasti ada konsep yang ini tuh menunjukkan bahwa memang Islam itu bertanggung jawab ya terhadap rakyatnya secara komprehensif saja. Iya, betul, Kak. Ya, tadi berdasarkan sabda Rasulullah tadi sudah sangat jelas itu, ya, bahwa untuk menjamin, ya, menjamin apa namanya, untuk hifzun nas tadi, ya Allah, hifzun nafs ini udah mulai melepot. Hifzun nafs tadi tidak mungkin hanya bisa dipenuhi dengan bantuan bansos gitu, ya, sesekali waktu ala kadarnya. Tentu saja tidak, karena tadi kan kita butuh seperangkat sistem sehingga tercipta ekosistem yang akan menjamin, seperangkat sistem yang akan membentuk ekosistem yang akan menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar individu dan kolektif secara terbaik, secara makro. Sehingga ini tidak bisa solusinya parsial, sesaat, gitu ya, tidak bisa. Tapi dibutuhkan solusi komprehensif. Jadi negara harus hadir, negara harus menjamin terpenuhinya tadi, ya, bahwa itu adalah syariah yang menetapkan demikian, ya, secara konsepsi demikian aturan-aturan Allah, dan ketika ini diterapkan, maka yang terbentuk adalah yang
yang kemudian yang terwujud adalah hifzun nafs tadi. Sandang pangan papan terpenuhi, kebutuhan dasar publiknya juga terpenuhi, pendidikan, kesehatan, keamanan lapangan pekerjaannya juga terpenuhi. Seperti apa sebetulnya sistem yang memang benar-benar mampu mencegah rakyat tadi itu sampai pada titik putus asa? Akan kita bahas berikutnya di sini ya, Saudara Muslimah. Jadi tetap stay tune biar rasa penasarannya ada nggak sih sebetulnya sistem yang memang mampu benar-benar mencegah rakyat itu pada titik keputusasaan yang tadi memang sudah di-spill sama Ustazah Siti Solihah. Nah, Ustazah, kan tadi ya Islam itu dikenal sebagai dinul kafah gitu ya, sebagai agama yang sempurna yang memang tidak hanya sekedar masalah ritual saja atau masalah ibadah saja, tetapi dia itu merupakan sebuah solusi yang sempurna atau total dalam kehidupan ini. Ya Kak Nawa dan saudara suara muslimah Jawa Tengah, ya Allah menyampaikan firman-Nya dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Ya, jadi Islam itu adalah dinul kafah ya, yang menyangkut hudan ya, hudan, petunjuk ya, petunjuk yang menyangkut masalah keimanan, petunjuk bagaimana kita beriman yang sepenuhnya kepada Allah ya. Kemudian juga menyangkut masalah syariah, jadi akidah dan syariah. Akidah ini adalah pondasi yang akan membentuk sistem imun yang kuat. Allahus Somad, Allah sebagai sandaran segala sesuatu, sumber dari segala kekuatan gitu ya. Kemudian konsep tentang kehidupan dunia, akhirat, surga, neraka, tentang kodok, tentang kodar, konsep tentang ujian, tentang nikmat, konsep tentang kemuliaan dan misi kehidupan. Ini diatur oleh Islam sebagai hudan ya, dalam aspek keimanan. Kemudian rahmah busyra lil muslimin ya. Huda wa rahmah busyra lil muslimin berikutnya adalah mengatur masalah syariah ya. Syariah Islam mengatur semua aspek kehidupan, hablum minallah, hablum minannas, hablum minafsi, dalam masalah keimanan, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, makanan, pakaian, yang dengan penerapannya sebagai hudan, rahmah, busyra ini ya, akan mewujudkan hifdzun nafs karena sistem politik negaranya akan mengurus rakyat, adil dan melindungi, sistem ekonominya akan menyejahterakan dan membangun ketahanan ekonomi keluarga, sistem pendidikannya akan membentuk insan-insan takwa, insan-insan tangguh, khairu ummah, sistem sosialnya membentuk masyarakat yang mulia, bermartabat, peduli, ta'awun. Ya. Sistem media informasinya akan support seluruh tujuan-tujuan dari negara dalam melaksanakan syariah kafah. Kemudian sistem hukumnya akan menjamin keadilan dan perlindungan yang tinggi. Jadi memang Islam adalah dinul kafah yang akan menjadi solusi tuntas bagi persoalan mental ya, termasuk persoalan bunuh diri. Nah, kalau Ya, misalkan bicara terkait sistem ekonominya nih, Ustazah, bagaimana sistem ekonomi Islam itu memastikan kebutuhan dasar rakyat itu terpenuhi? ya. Tadi karena saya sampaikan ya bahwa Islam itu kafah yang mengatur seluruh aspek kehidupan dan salah satunya adalah aspek ekonomi. Maka bagaimana mekanisme Islam dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat ya, kebutuhan individu maupun kebutuhan kolektif, maka ada mekanisme ya, mekanisme ekonomi Islam yang luar biasa nih Kak Nawa ya. Jadi Islam ini memiliki dua mekanisme umum. Yang pertama mekanisme dalam memenuhi kebutuhan dasar individu seperti sandang pangan papan. Ini mekanismenya tidak langsung. Caranya Islam agar setiap orang itu bisa makan, bisa beli baju dan bisa punya rumah. Caranya tidak dengan langsung dibagi-bagi baju gitu ya, dibagi-bagi makanan, tidak. Tapi dengan cara ya yang mekanisme tidak langsung itu mewajibkan para penanggung nafkah untuk bekerja dan negara di situ berperan dalam menyediakan ya pendidikan berkualitas agar
setiap SDM itu mampu untuk bekerja dengan pekerjaan yang terbaik sehingga bisa memenuhi nafkah untuk orang-orang yang tanggungnya. Kemudian juga lapangan pekerjaannya, negara menyediakan. Ya, ini mekanisme tidak langsung kan. Lapangan kerja itu disediakan gitu ya. Dengan membuka lapangan pekerjaan di berbagai sektor, itu bukan untuk tenaga kerja asing tapi untuk rakyatnya. Kemudian juga Islam telah mewajibkan para penanggung nafkah itu betul-betul menunaikan amanahnya, menafkahi keluarganya dengan sebaik-baiknya. Dan kalau ada nih, masih ada di antara rakyat yang memang betul-betul tidak bisa lagi bekerja, ya, itu kemudian ada mekanisme langsung di mana negara memberikan bantuan dengan ikto, ya, bantuan langsung kepada rakyat. Nah, kemudian ada mekanisme Islam juga dalam memenuhi kebutuhan dasar publik, pendidikan, kesehatan, keamanan. Kalau yang ini mekanisme langsung, Kak, ya. Langsung itu artinya bahwa memang kebutuhan dasar publik, pendidikan, kesehatan, keamanan ini dijamin oleh negara, ya, dengan berkualitas tanpa kecuali. Setiap orang harus mengakses pendidikan, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi secara berkualitas dan tidak boleh ada biaya, harus gratis. Kemudian yang kedua, kesehatan. Negara harus menjamin kesehatan siapapun rakyatnya tanpa melihat itu desilnya berapa, ya Kak, desil 1 sampai desil 10, semuanya adalah rakyat yang mereka harus dijamin. Itulah gunanya negara, untuk menjamin kesehatan rakyat. Kemudian juga keamanan. Ya, negara memastikan rakyat itu aman sebagaimana sabda Rasulullah tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan, itu kan anggarannya besar pasti ya. Untuk pendidikan besar ya, dari menjamin gratis ya, pendidikan gratis, kesehatan, kemudian keamanan. Dari mana dananya yang jadi pertanyaan? Nah, Islam punya mekanisme, ada yang namanya Baitul Mal. Dalam Islam, sistem Islam itu mengatur konsep Baitul Mal itu lembaga keuangan yang syariah telah memberikan kewenangan kepada Baitul Mal itu untuk mengatur pendapatan negara, dari mana perolehannya dan pengeluarannya. Dan dalam Islam itu luar biasa, Kak. Ada ya, Baitul Mal ini ketika menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan negara, maka syariah mengatur misalnya ya konsep tentang kepemilikan. Jadi nanti Baitul Mal itu akan mendapatkan pemasukan yang luar biasa dari kepemilikan yang Islam telah mengatur. Ada kepemilikan pribadi, kepemilikan negara, kepemilikan umum. Kepemilikan pribadi itu orang punya harta karena bekerja, waris dan seterusnya. Nanti dia punya harta, mengeluarkan zakat, masuk zakatnya ke Baitul Mal, disalurkan untuk 8 asnaf. Hanya untuk 8 asnaf ya Kak, tidak boleh untuk yang lain ya. Ya ini sekarang katanya zakat untuk yang lain itu kan tidak boleh tuh ya. Kemudian kepemilikan umum ini Kak ya, dalam milkiyah ammah, tambang dalam jumlah besar. Misalnya apa? Tambang batu bara ya. Kemudian tambang emas, nikel. Itu milkiyah ammah yang tidak boleh dimiliki oleh perseorangan, baik perseorangan itu rakyat ataupun orang asing, tapi itu dikelola untuk semua dikelola oleh negara untuk hak milik semua orang. Jadi nggak boleh dimiliki oleh individu. Itu pasti sangat besar sekali. Belum lagi hutan, air dan energi, minyak, gas dan minyak bumi misalnya. Nah ini dalam Islam itu semuanya masuk ya, masuk ke Baitul Mal, pendapat dari itu. Belum lagi kepemilikan negara. Karena negara itu nanti akan melakukan dakwah dan jihad, maka ada masukan dari jizyah, kharaj, fa'i, gonibah dan lain-lain. Jadi banyak sekali, lebih dari 12 ya pemasukan negara, sehingga ini akan menjadikan Baitul Mal ini punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar individu secara mekanisme tidak langsung maupun langsung, dan tentu saja kebutuhan dasar publik melalui mekanisme langsung tadi. Ini tercatat ya Kak, dalam sejarah. Di masa Khalifah Harun ar-Rasyid, surplus APBN-nya ya, masa kekhilafahan Abbasiyah 3.633,8 triliun. Surplus ya Kak, berarti sisa tuh dari semua yang sudah diurusi itu. Nah kalau hari ini ketika sistemnya sekuler kapitalistik, kasus untuk negeri ini,
Baru sebulan aja Januari itu sudah defisit 54 triliun sehingga harus utang. Kenapa ya? Karena milkiah amannya tidak dimiliki oleh publik, dikelola oleh negara untuk menjadi sumber pemasukan terbesar. Justru hari ini pemasukannya terbesar dari apa? Pajak ya, pajak pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor. Itu aja rakyat yang dipungut gitu ya. Sehingga tidak akan mampu untuk menjamin pendidikan, kesehatan, keamanan. Ada lagi kisah yang luar biasa juga ya. Ini fakta historis di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi beliau itu pernah ya memerintahkan gubernur Irak namanya Abdul Hamid bin Abdurrahman. Karena kan harta itu terus mengalir ya. Beliau di Irak itu mau menyerahkan kepada Khalifah hartanya ke Baitul Mal. Tapi Khalifah itu tidak berkenan karena di pusat aja itu masih tertumpuk. Kemudian beliau perintahkan kepada Abdul Hamid bin Abdul Rahman itu bagikan aja kepada orang yang punya utang. Terus Pak Gubernur Abdul Hamid lapor lagi, Khalifah udah yang punya utang udah sudah saya tawarin udah lunas semua. Kalau begitu kata Khalifah bin Abdul Aziz, carilah para lajang yang belum nikah ya. Kemudian Abdul Hamid bin Abdul Rahman menyampaikan, sudah Khalifah mereka mampu, ya mereka sudah tidak ada lagi yang butuh bantuan. Kalau begitu cari orang yang kekurangan modal dan gubernur itu menyampaikan itu juga sudah sampai akhirnya harta di Baitul Mal itu berlimpah ya masih berlimpah dan akhirnya disimpan di jalan-jalan. Ini kan sangat kontras ya kayak dengan sistem hari ini. Insya Allah itulah sistem syariah ya, sistem ekonomi Islam yang pasti bisa menjamin kesejahteraan setiap individu rakyat, baik kebutuhan pokok pribadinya terpenuhi ataupun kebutuhan pokok publiknya pasti akan terpenuhi dan mereka akan ada dalam keadaan tenang, terang jiwanya, sehingga jauh sekali dari kondisi bunuh diri seperti hari ini. Ya, Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Lalu, kalau misalkan kita kaitkan dengan tema kita hari ini, Ustazah, lantas bagaimana di dalam konsep Islam dan tentu saja bernegara di dalam khilafah, bagaimana negara itu menangani isu kesehatan mental dan terutama bagaimana menangani tekanan ekonomi kalau misalkan rakyatnya mengalami hal itu, Ustazah. Kak Nawa dan sederek Muslimah Jawa Tengah dirahmati Allah, ini ada konsep Islam itu kan memang rahmatan lil alamin. Islam adalah dinul haq yang datangnya dari Allah, di mana Islam telah mengatur dengan aturan terbaik, ya aturan-aturan syariahnya, bahwa Islam telah mendefinisikan ya bahwa yang namanya kesehatan mental jika perasaan seseorang itu tenang secara terus-menerus. Nah, terwujudnya perasaan tenang dalam diri seseorang ini kan hasil dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia, baik kebutuhan fisik itu hajatul udawiyah maupun kebutuhan nalurinya. Dengan pemenuhan tentu saja yang sahih, pemenuhan yang sesuai dengan fitrah manusia, pemenuhan yang berlandaskan kepada petunjuk dari Allah, hukum syariah yang ini dilandasi oleh akidah Islam, yang pasti akidah Islam itu hak. Akidah Islam ini mampu menjawab setiap permasalahan apapun dari manusia, terutama persoalan mendasarnya, dari mana ya tentang hakikat hidup ya, dari mana dia berasal, dia dari Allah, diciptakan oleh Allah, untuk apa dia hidup, untuk beribadah kepada Allah, dan kemana setelah kehidupan dunia ini akan mati, dan di sana ada surga yang menanti. Fitrahnya manusia apakah memenuhi nalurinya, apakah memenuhi hajatul udawiyah, kebutuhan jasmani, adalah jawaban yang memuaskan akal sesuai dengan fitrah, sehingga ya Islam lah sederek seorang muslim Jawa Tengah kita yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan-kebutuhan naluri. Yang mana Allah telah menyampaikan dalam ayatnya, firman-Nya An-Nahl ayat 97, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakari aw unta wa huwa mu'minun
fanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, barang siapa yang beramal solih dari laki-laki atau perempuan dan dia mukmin beriman wa huwa mukminun fanuhyiyannahu, maka Allah akan anugerahkan ya baginya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, walan ziyannahum ajrahum bi ahsani makanu ya'malun ya. Dan kemudian Allah berikan kepadanya ya balasan dengan pahala yang lebih baik dari yang mereka kerjakan. Jadi ini landasan iman, aturan-aturan syariah yang Allah anugerahkan sebagai petunjuk kehidupan kita akan menjadikan setiap kita baik laki-laki perempuan yang mana kita ini beriman hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu seperti apa? Kehidupan yang terwujud di dalamnya masyarakat yang sehat mentalnya. Ya, di sana terbentuk pemahaman yang benar, ya, pemahaman yang benar, di sana terbentuk perasaan, ya, pemahaman yang benar, pemikirannya benar, pemikiran dan perasaannya benar berlandasan Islam. Nah, yang landasan ini akan menjadi pondasi dari segala sistem, baik pendidikan, ya, pendidikan kurikulumnya yang ada di sekolah-sekolah itu adalah kurikulum pendidikan yang akan membentuk insan-insan yang takwa, tangguh, kuat. Kemudian juga di tengah-tengah masyarakat akan berkembang yang namanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dari sisi kebijakan-kebijakan ekonomi politiknya juga untuk kemaslahatan umat. Di sisi lain medianya akan berkontribusi dalam menyebarkan pemahaman-pemahaman Islam yang bersih, murni. Ya. Sehingga di sini akan tercipta dalam sebuah masyarakat ini keimanan. Ya, yang keimanan ini ya akan membentuk mental masyarakat, mental yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, ya sehingga ketika ini diterapkan Islam ini, maka kita akan bisa dapati ya di tengah-tengah masyarakat kesolihan, diserukannya berbagai kebaikan, jauh dari segala kerusakan dan kemaksiatan, dan kesejahteraan tentunya. Ya, Masya Allah. Tapi Ustazah mungkin bisa digambarkan lebih konkret gitu ya, bagaimana khilafah tadi itu akan mencegah tragedi seperti yang di Kebumen ataupun di Demak tadi itu agar tidak terulang nih Ustazah. Iya. Jadi bagaimana khilafah mencegah ya? Karena tadi kita memahami persoalannya dari akar sistemnya, maka syariah Islam akan menjaga itu ketika dari akarnya. Allah menyampaikan kan dalam Al-Quran ya, firman-Nya. Tadi yang nyontek dulu. Ayatnya saya ada apa? Apa? Cek dulu. Ya. Thayyibah aswata bitu wa farma fis sama tu'ti ukulaha kullahinin ya biizni rabbiha wa nadribullahul amsal linnasi la'allahum yatadzakkarun. Jadi bagaimana Islam ini akan menuntaskan masalah tadi ya, masalah problem mental, masalah bunuh diri supaya tidak terjadi, ya memang akan menuntaskan dari akarnya sebagaimana yang Allah firmankan. Afwan Bu Sahla, boleh diulang dari ayatnya tadi, ada 2 kali pegang kameranya gitu ini yang langsung. Oh iya, iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allah menyampaikan dalam Al-Qur'annya surat Ibrahim ayat 24 ayat 24 25 ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha wa yadribullahul amsalu linnasi la'allahum yatadzakkarun. Artinya ya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akar yang teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon ini memberikan buah pada setiap musim dengan izin Allah. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu supaya manusia selalu ingat. Jadi dari sini kita dapat pahami bagaimana Islam menyelesaikan secara tuntas persoalan problem mental, depresi, berujung bunuh diri, itu memang
penyelesaiannya dari akar, ya, dari akar sistemnya. Akar sistem yang tadi sudah saya sampaikan bahwa uh, kita tidak bisa hari ini menambal sulam persoalan bunuh diri ini dengan situasi yang ada dalam sistem sekuler kapitalistik. Tapi harus dihadirkan, ya, akar yang baru, akar Islam itu. Jadi secara konkret bagaimana akan tertuntaskannya bunuh diri itu ketika akar yang baik ini yang Allah sampaikan itu adalah Islam itu ini hadir diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya insya Allah ya dengan seperangkat sistemnya Islam, akidah dan syariah ketika diterapkan kan itu adalah datang dari Allah, maka ini akan mewujudkan masyarakat yang mulia seperti saya sampaikan tadi. Begitu kan. Masya Allah, jazakallah khair Ustazah atas penggambaran yang sangat konkret. Memang harus bermula dari akar gitu ya. Yang ini terakhir Ustazah, mungkin yang memang hari ini itu mungkin sedang berada titik kelelahan dan titik keputusasaan gitu. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat agar memang perubahan sistem ini itu bukan hanya sekadar sebuah wacana saja gitu saja. Baik Kak Hawa dan saudara suara muslimah Jawa Tengah yang jadi tidak ingin ya, kejadian maraknya bunuh diri berulang. Rasa pilu kita jangan sampai terus terjadi di depan mata kita. Ini kan kita sama-sama menyadari ini persoalan alarm keras, ini masalah. Maka tentu saja kita sebagai hamba Allah, mukmin, ya, dalam situasi yang seperti ini apa yang kita lakukan? Yang harus dilakukan adalah bagaimana yang Allah sampaikan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa sesungguhnya Allah tidak mengubah. Allah itu tidak akan tiba-tiba kita menjadi baik, diterapkan Islam secara kafah tanpa ada ikhtiar kita untuk merubahnya. Nah, untuk menjadi ikhtiar, ya, langkah ikhtiar konkret dalam rangka ya kita mewujudkan perubahan ke arah kemuliaan dengan Islam, maka jalannya adalah dengan menyerukan Islam, mendakwahkan Islam, menyampaikan Islam, membuat umat paham tentang Islam. Betapa hari ini menjadi relate ya Kak, penting sekali ya bagi seluruh lapisan masyarakat dari mulai generasi gen alpha ya, bunuh diri di usia 10 tahun itu kan tuh gen alpha ya, bukan gen Z ya. Betapa relate-nya hari ini diperlukan pemahaman Islam, penguatan iman, pembinaan yang mengokohkan, yang menjadikan mereka betul-betul hamba Allah yang paham mengerti bahwa hidup ini sebagai hambanya, ya Allah yang menggenggam kita, mengatur kita beribadah kepada Allah, itu relate ya. Untuk Gen Z yang hari ini tekanan-tekanan kehidupan serba beban ya, perkuliahan yang menghimpit sehingga tidak bisa memikirkan yang lain kecuali kuliah, skripsi dan lain-lain. Betapa relate-nya dibutuhkannya Islam hadir dalam dada-dada mereka sebagai petunjuk, sebagai pencerahan cahaya yang buat mereka paham bahwa kuliah itu salah satu episode saja dari kehidupan, salah satu bagian saja, sehingga jangan overthinking gitu ya yang menjadikan karena skripsi itu akhirnya nggak selesai-selesai rasanya pengen bunuh diri. Enggak, mereka paham bahwa episode yang paling penting dari kehidupan itu adalah posisi kita sebagai hamba Allah. Pentingnya ini untuk Gen Z ya, generasi muda mendekat kepada Islam, memahami. Insya Allah dengan memahami Islam, kaji Islam secara runut, secara terperinci, ini akan menjadi penguatan. Begitu pula bagi ibu-ibu, emak-emak hari ini yang bertubi-tubi harga-harga mahal segala macam. Pentingnya ibu-ibu, emak-emak paham Islam, mendekat kepada Islam, menancap kokohkan takwa, apalagi ibu ya, di pundak kita ada anak-anak. Ibu tidak boleh lemah, ibu tidak boleh sakit, ibu apalagi lemah iman, sakit mental tidak boleh, Bu, ya Allah. Ayo kita kembali kepada Islam. Maka di sinilah urgensinya dakwah, pentingnya dakwah, betapa mulia dan sangat dibutuhkan dakwah hari ini. Ketika ini hadir di tengah-tengah umat, Gen Alpha, ya Gen Z, milenial, emak-emak
Gen X, dan seterusnya, semuanya kembali kepada Allah, kembali kepada Islam, dengan dakwah Islam, memahami Islam secara komprehensif. Kemudian kita terdorong untuk, ya Allah, memang hanya Islam ya obat satu-satunya dari situasi yang berat hari ini. Mari kita jadikan itu sebagai jalan keluar kita, yaitu ya kita menjadikan Islam sebagai satu-satunya solusi atas permasalahan kita hari ini. Gitu Kak Nau. Ya, Masya Allah, jazakillah khair Ustazah Siti Solihah atas penjelasan terkait tema kita pada sore hari ini, dan saya rasa pesan tadi itu sekaligus menjadi closing statement gitu ya, yang menutup diskusi kita pada sore hari ini sederet suara muslimah Jawa Tengah. Nah, Mbak Septi, ini kan ada pertanyaan opini ya. Ini maksudnya gimana ya? Ini dibacain. Bacakan Kak. Oh, berarti ini masuk ke sesi diskusi, sesi tanya jawab, gitu. Betul. Oke. Ya, saudara suara muslimah Jawa Tengah, mungkin kita tadi sudah dari awal sampai akhir berdiskusi dengan Ustazah Siti Solihah di sini, tapi mungkin masih ada rasa penasaran atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh saudara suara muslimah Jawa Tengah semuanya, dan Masya Allah di kolom komentar Ustazah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Insya Allah di sesi ini kita masuk ke sesi tanya jawab dengan sederet suara muslimah Jawa Tengah semuanya. Nah, Ustazah, pertanyaan pertama ini disampaikan oleh Ibu Eti Fairuzita. Beliau menanyakan, Ustazah izin bertanya, di dalam sistem hari ini adakah sedikit celah untuk itu bisa mengurangi angka bunuh diri? Mungkin bisa ditanggapi dulu Ustazah untuk pertanyaan pertama ini. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi adakah celah ya hari ini untuk mengurangi angka bunuh diri? Kalau secara tren data ya Kak, dari 2000, 2001, 2002, 2023, 2024, 2025 itu trennya meningkat justru ya. Sangat disayangkan. Artinya bahwa peningkatan bunuh diri itu bukannya menurun. Berarti memang ada masalah besar ya. Masalah besar bahwa problem bunuh diri ini kan tadi sudah saya sampaikan sistemik. Jadi sepanjang sistemnya hari ini, sistem sekuler, kapitalistik, itu telah terbukti menjadi pemicu stres, ya, depresi. Sistem hari ini ternyata tidak mampu untuk membentuk rasa aman yang terus-menerus, justru menjadi pemicu kegelisahan, tekanan-tekanan mental, ketidaknyamanan dan ketidaktentraman secara terus-menerus. Ini tentu saja sangat kecil, harapan sangat sulit ya sistem sekuler kapitalis hari ini bisa mengurangi angka bunuh diri. Makanya kalau kita lanjutkan ayat Ibrahim tadi ya, 24, 25, 26-nya itu ya Allah menyampaikan perumpamaan kalimat yang buruk itu seperti pohon yang buruk, yang akarnya rapuh, ya, dangkal, dia rusak dari akarnya. Jadi memang ketika sistem hari ini sudah rusak dari akarnya, asasnya kan jauh dari Allah, jauh dari tuntunan Allah, sangat materialistik, bertumpu pada segelintir orang yang kemaruk gitu ya, para pemilik modal. Sekuler itu memisahkan agama dari kehidupan, kapitalis itu semua diukur dengan materi, maka justru ini akan menjadi ekosistem yang sangat subur. Nah, usubillahnya itu, ini menjadi ekosistem yang sangat subur untuk menjadi pemicu tekanan-tekanan mental, ya depresi bahkan bunuh diri. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustazah dari Ibu Kusuma Astuti. Beliau menanya, kiranya Ustazah, kita kan hidup di tengah berbagai persoalan. Samping kanan kiri itu juga pasti memiliki masalahnya masing-masing. Lalu apa yang bisa kita lakukan dalam konteks sistem hidup hari ini, Zah? Oke. Terima kasih ya Kak. Tadi pertanyaannya bahwa kan jadi kita menjadi orang-orang yang kuat
ya, orang-orang yang takwa, yang tangguh. Dengan apa? Dengan berpegang pada Islam. Ya, jadikanlah Islam ini sebagai din, sebagai mabda, sebagai ideologi yang membuat kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa hidup kita ini dari mana, untuk apa, mau kemana, ini dimaknai, dipahami dengan benar bahwa kita ini hidup sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, pulang kepada. Jadi sangat di situasi ini, muslim-muslim yang kuat, kokoh, tetap kita itu jangan sampai ketika sistemnya rusak, jangan ikut rusak. Ketika sistemnya rapuh, jangan ikut rapuh. Ketika sistemnya membuat orang depresi, jangan terdampak depresi. Justru kita harus menjadi agen perubahan. Setelah kita kuat, kokoh, tangguh pada diri kita dengan berpegang pada Islam, karena kita terus mendekat, mengkaji, memahami Islam, terus kita perdalam ya hukum-hukum Islam, pemahaman kita tentang Islam kafah itu, selanjutnya ya kita melangkah. Di sekeliling kita sudah menuntaskan persoalan pada diri kita, kemudian di sekeliling kita ada saudara. Nah, ini Islam mengajarkan kita untuk ta'awun, tolong menolong, harus meningkat kepedulian gitu ya. Saya pernah menyampaikan ke putra saya, nah itu ya, Umi sedih sekali kasus di NTT itu, nggak ada itu, ya Allah, Umi tidak bisa tidur, Umi nangis. Nah, Umi itu ingin bantu, ya Allah, jadi seandainya ada di sekitar kita, nah kita harus peduli ya sayang gitu ya. Saya sampaikan, ini ajaran Islam bahwa kita itu ketika ada saudara, makanya saya sedih kalau ada tetangga yang punya masalah, jadikanlah bagian dari ibadah kita untuk memberikan solusi dengan membangun pemahaman yang benar. Kalau kita punya harta, sisihkan untuk memberikan bantuan. Itu yang dibutuhkan hari ini. Saling bergandeng tangan, saling mengokohkan satu sama lain, kemudian saling menguatkan dengan Islam. Yang insya Allah jika ini terbentuk di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah umat, ya, ini ideologi yang kuat, kokoh, memahami Islam, menjadikan Islam sebagai way of life, gitu ya, menjadikan solusi itu dari aturan-aturan Allah, bertanya kepada Al-Quran, bertanya kepada hadis Rasulullah, mengkajinya, mempelajarinya, maka kemudian kita menjadi bagian penting di tengah-tengah masyarakat untuk berdakwah. Tadi ya saya sampaikan, berdakwah, melakukan perubahan yang mudah-mudahan kesadaran itu terus tumbuh, ya, kesadaran terus tumbuh, umat bangkit, dan Allah menganugerahkan pertolongan sehingga sistem yang rusak dari akarnya ini dapat segera berganti dengan sistem yang akarnya baik, mulia, yaitu sistem Islam. Ya, Masya Allah, jazakillah khair, Ustazah Siti Salihah atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu KLSN Umba Akhila. Ustazah, pernahkah di dalam sejarah Islam terdapat kasus bunuh diri dan bagaimana penyikapan daulah dalam tuntunan Islam, Ustazah? Mungkin bisa ini Ustazah untuk penggambaran. Kepo juga nih saya. Jadi dalam sistem Islam, ya, dalam sepanjang sejarah Islam, apapun bentuk kriminalitas, ya, jarimah itu kriminalitas termasuk bunuh diri, ya, pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa sendiri, perzinahan, pencurian, itu adalah ada memang, tapi kasus. Karena kan yang apa namanya, Islam hadir di tengah-tengah manusia, basyar, gitu. Bahwa manusia itu kan ada saja di tengah-tengah manusia itu yang luput, dia tidak patuh, tidak taat kepada Allah, tergoda setan, ya, kemudian tergelincir kepada dosa, kemaksiatan. Memang ada kasus. Makanya dalam Islam itu kan ada sistem yang menjaga, ya, menjaga agar apabila ada pelanggaran, ya, itu segera kembali, ya. Allah juga menyampaikan, zaharul fasad fil barri wal bahri, maka saybat aidin nas yudhikuhum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, gitu. Supaya kembali kepada Allah. Maka Islam punya mekanisme sistem. Adanya yang namanya sistem sanksi dalam Islam. Allah mengetahui fitrahnya manusia, di situ ada ghorizatul baqa, naluri untuk eksistensi, ada ghorizah nau,
ada gharizah tadayun, dari masing-masing naluri itu kan butuh pemenuhan. Ada potensi manusia ketika memenuhi nalurinya itu menyimpang, maka Allah menyampaikan, misalnya berzina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kenapa? Kenapa Allah menyampaikan begitu? Karena ada potensi manusia berzina. Kemudian Allah menyampaikan, wasariku faktu aidiyahuma, dan bagi pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya, azaniatu wazani fajlidu kulla minhum mi'ata jaldan. Orang pezina laki-laki, pezina perempuan. Nah, ini ada hukum-hukum yang menjaga itu. Karena memang ada kasusnya, tapi kasus kayak perzinahan, ada kasus komedia gitu ya dengan maiz, ada kasusnya. Tapi itu kasus, bukan fenomena. Karena Islam telah menjadi sistem yang akan menjaga ya umat itu berada pada kehidupan terbaik sebagai hamba Allah dengan landasan akidah, kemudian juga dengan syariah-syariahnya, termasuk syariah Islam itu dalam hal sistem sanksi. Ketika sanksi ini diterapkan, maka orang tidak akan bermudah-mudah untuk bunuh diri, menghilangkan nyawa orang lain, ataupun berzina gitu ya, dan jarimah yang lainnya. Karena apa? Karena memang sistem sanksi yang Allah turunkan itu sesuai dengan fitrah kita dari zat yang menciptakan agar menjadi pencegah dan penebus. Pencegah bagi kriminal berikutnya, penebus dosa di akhirat. Ya, jadi begitulah Islam ya ketika menyikapi ada kasus-kasus baik itu bunuh diri maupun kasus-kasus yang lain. Jazakallah khair Ustazah atas penjelasannya, dan saya rasa semua pertanyaan setelah menemui jawabannya masing-masing, dan semoga dari sederet semuanya yang bertanya juga sudah bisa menangkap jawaban yang disampaikan oleh Ustazah Siti Solihah. Dan untuk sederet suara muslimah Jawa Tengah lainnya yang masih sekiranya punya pertanyaan dan belum bisa dibacakan secara langsung pada saat sesi diskusi dengan narasumber ini, sederek bisa mengirimkan pertanyaannya melalui fitur kirim pesan ya yang ada di fanpage Muslimah Pelopor Perubahan. Nah, Ustazah, kita betul-betul sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan jazakillah khair atas pemaparan materi, kemudian sesi diskusi yang Masya Allah penuh dengan insight. Semoga ini menjadi amal jariah untuk Ustazah Siti Solihah. Saya ucapkan selamat berbuka puasa bersama keluarga. Afwan minkum kalau saya ada salah kata ataupun salah sikap, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seorang muslimah Jawa Tengah, sebagai pengingat diskusi kita pada sore hari ini, sedikit akan saya bacakan catatan pena selama diskusi kita pada sore hari ini, bahwa bunuh diri hari ini itu bukan sekedar permasalahan individu dan persoalan iman individu, tetapi ia sering lahir dari tekanan hidup yang ini sistematis, di mana sistem kapitalisme hari ini menjadikan materi sebagai standar keberhasilan sehingga lemah secara ekonomi, sering terpinggirkan dan merasa sendirian. Selanjutnya, tekanan ekonomi, kemudian kompetisi bebas dan kurangnya jaminan kebutuhan dasar ini bisa melahirkan keputusasaan yang pada akhirnya menghantarkan pada bunuh diri sebagai solusi. Dalam Islam, menjaga jiwa adalah sebuah kewajiban, dan negara hadir bukan hanya sekedar regulator tetapi sebagai pengurus urusan rakyat. Di konsep khilafah menempatkan negara sebagai pelindung, penjamin kebutuhan pokok, keamanan dan kesejahteraan agar tidak ada rakyat yang terhimpit dan sendirian. Dan Ramadan mengajarkan kita untuk muhasabah bukan hanya secara pribadi tetapi juga evaluasi sistem kehidupan hari ini. Solusi Islam tidak berhenti pada nasihat spiritual, tapi menawarkan pengaturan hidup yang menyeluruh, sehingga ada urgensi untuk melakukan perubahan dari sistem kapitalisme sekuler hari ini kepada sistem Islam secara kafah dalam naungan khilafah. Nah, itu tadi sederet suara muslimah Jawa Tengah menandakan akhir sudah diskusi kita pada sore hari ini. Saya Nawa Aulia selaku host dalam diskusi kita hari ini. Mohon maaf apabila selama memandu Suara Muslimah Jawa Tengah spesial Ramadan 1447 Hijriah ini masih banyak kekurangan.
Akhir kata, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah berbuka puasa. Afwan minkum dari saya, wujudkan Jawa Tengah berkah dengan syariat Islam kafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.